Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis data banyaknya keluarga di setiap desa di Provinsi Jawa Timur. Mata kuliah analisis data eksplorasi. Di sini datanya berupa data berbentuk Excel yang dari mana ada 8.502 jenis data dan inilah hasil analisisnya. Di sini perkenalkan nama saya Anggi Putri EH, NPM 10060111915, kelas A. Langsung saja kepada soal nomor 1, yaitu membuat histogram melanjutkan dengan metode kernel. Di sini yang pertama histogram. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS yang dimana dapat nilai rata-ratanya sebesar 1425,9 dengan simpangan baku sebesar 1182,602 dan dilihat histogram tersebut miring ke kanan atau kemiringan positif. Selanjutnya, pemulusan kernel, di mana pada grafik di samping dengan menggunakan software R dan dilakukan satu kali pemulusan kernel dapat kita lihat bahwa lebar jendela dibuat kecil H sama dengan 0, maka kurva densitas cenderung banyak puncak dan sedikit lembah. Selanjutnya soal 2, membuat diagram dahan daun. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS ya. Dan dilihat hasil plotnya sebagai berikut. Pada hasil diagram dahan daun di samping, dahan terbagi menjadi 5 dahan dengan aturan yang pertama yaitu 0,1, yang kedua yaitu 2 dan 3, yang ketiga 4 dan 5, yang keempat 6 dan 7, yang kelima 8 dan 9. Selanjutnya soal nomor 3, apakah terjadi bimodus? Dilihat dari plot histogram nomor 1 bahwa terdapat bimodus karena terdapat beberapa puncak. Selanjutnya membuat box plot. Di sini saya juga menggunakan aplikasi SPSS. Dilihat dari sebaran data tidak simetris karena nilai median lebih dekat ke Q1 yang berarti miring ke kanan, dan dilihat dari box plot juga terlihat bahwa ada pencilan yaitu pada data keluarga Jawa Timur 8.456. Selanjutnya soal kelima, menghitung skewness menggunakan apakah simetris kiri atau ke kanan. Di sini dilihat bahwa menggunakan aplikasi SPSS di mana statistiknya itu 3.981 dibagi dengan standar errornya yaitu 0,027 menghasilkan 147,444. Dilihat dari kriteria uji, nilai z-sequence-nya yaitu 1147,444 berada di antara apakah berada di antara min 1,96 sampai dengan plus 1,96, maka berdistribusi normal. Karena 147,44 itu lebih besar dari 2, maka H0 ditolak. Sehingga data tidak berdistribusi dengan normal pada taraf nyata 5%. Maka dan terlihat nilai z-squareness positif dan di antara 1,96, maka akan membentuk miring ke kanan berdasarkan dari grafik histogram pada nomor 1 yang tadi. Selanjutnya menghitung kurtosis sama menggunakan SPSS. Di sini juga caranya sama yaitu nilai kurtosis statistiknya itu 28,929 dikurangi standar errornya 0,053 menghasilkan 545,8301 dan diperoleh nilai Z-nya itu 545,8301 dengan kriteria uji. Jika nilai Z kurtosis berada di antara min 1,96 sampai dengan plus 1,96, maka dapat data berdistribusi normal. Dilihat karena 545,8301 lebih besar dari 2, maka H0 ditolak sehingga data tersebut tidak berdistribusi normal dengan taraf nyata 5%. Dapat dilihat juga nilai Z kurtosis positif dan di atas 1,96, maka dapat ditentukan bahwa data mempunyai nilai puncak yang tinggi berdasarkan data grafik nomor histogram pada nomor 1 yang sebelumnya. Selanjutnya nomor 7, apakah terdapat pencilan? Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS dan dilihat bahwa dari Higgs 1
Di sini berdasarkan hasil di samping didapat bahwa data keluarga Jawa Timur ke 8.457 dengan nilai 18.883 disimpulkan bahwa data tersebut merupakan data pencilan karena berbeda jauh dengan nilai data lainnya dan berdasarkan gambar box plot pada nomor 4 sebelumnya diperoleh terdapat pencilan dengan hasil data yang sama. Selanjutnya nomor 8, menghitung treatment dengan alfa 0,05 menggunakan aplikasi R di sini saya. Selanjutnya dengan sintak dan output yang sudah ada dan dilihat berdasarkan hasil R diperoleh rata-rata terpangkas treatment 5% sebesar 1279,257 pada masing-masing ujung kiri dan kanan data. Selanjutnya nomor 9, menghitung mean side mean dengan alfa 0,05. Dilihat bahwa sintak dan output sudah ada di layar. Dilihat juga bahwa berdasarkan hasil R di atas diperoleh nilai Windsor Resettlement pada taraf nyata 5% dengan yaitu sebesar 1342,266. Soal nomor 10, menghitung MAD, Median Absolute Definition. Di sini saya menggunakan aplikasi R dengan sintak dan output yang sudah ada yang dengan output sintak dan output yang sudah dianalisis atau dihitung, terlihat bahwa nilai simpangan bakunya adalah 1182,5425 yang sangat besar karena adanya amatan pencilan pada data. Dengan menggunakan pendekatan kekar menggunakan MAD dalam kurung 446,0000 diperoleh bahwa penduga simpangan baku atau simpangan baku kekar adalah sebesar 661,2396. Selanjutnya nomor 11, menghitung Gini-Sman diferensiasi. Di sini saya juga menggunakan R. Dengan sintak dan output yang sudah dihitung, berdasarkan nilai R di samping, diperoleh nilai Gini-Sman diferensiasinya yaitu sebesar 1040,399. Nilai tersebut sangat besar. Hal ini menjadi indikasi bahwa antara amatan memiliki nilai yang semakin berbeda, atau dengan kata lain gugus data ini berisi amatan yang heterogen. Selanjutnya nomor 12, membuat tabel Kiki-plot distribusi normal. Yang pertama, yaitu data mu ditaksir oleh X bar. Dari nilai Kiki-plot di samping dilihat bahwa data itu tidak berdistribusi normal karena data sebaran tidak berada di sekitar garis lurus. Selanjutnya data mu ditaksir oleh sigma, ditentukan oleh simpangan baku. Dilihat dari plot di samping bahwa data banyak keluarga di desa Provinsi Jawa Timur tidak berdistribusi normal karena sebaran data tidak berada di sekitar garis 0,0. Selanjutnya nomor 3, melakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya juga menggunakan aplikasi SPSS. Dilihat bahwa dengan p-value-nya yaitu 0,000 karena kriteria ujinya itu tolak K0 jika p-value kurang dari alfa dalam kurung 0,05. Maka jika dilihat dari statistika uji 0,000 itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa data banyaknya keluarga di setiap desa di Provinsi Jawa Timur itu tidak berdistribusi normal. Baik, terima kasih. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.